Udah kelihatan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaldi Putra, saya di sini sebagai PJ, PJ Modul 1 IoT atau Internet of Things. Di modul 1 ini itu berfokus ke pengenalan IoT atau Internet of Things. Tujuan dari praktikum ini, setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan yang pertama memahami definisi dan dasar-dasar dari IoT. Yang kedua, memahami perkembangan IoT. Yang ketiga, mengetahui komponen penyusun dari IoT. Yang keempat, memahami manfaat dari IoT. Lalu alat dan bahannya itu sendiri, yaitu yang pertama ada modul praktikum, yang kedua petunjuk praktikum. Lalu yang pertama, lalu dasar teori. Yang pertama itu adalah pengenalan IoT. IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Adapun kemampuannya bermacam-macam. Contohnya dalam berbagi data menjadi remote control dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya fungsinya termasuk juga diterapkan ke benda yang ada di dunia nyata di sekitar kita. Contoh dari IoT adalah untuk pengolahan bahan pangan, elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor dan tertanam dan selalu menyala aktif. Lalu ada perkembangan IoT akan dijelaskan oleh Noval. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan untuk perkembangan IoT. Perkembangan IoT sangat erat hubungannya sama perkembangan internet. Internet sendiri mulai terkenal pada tahun 1989. Lalu pada tahun 1997, Paul Szabo menjelaskan secara singkat mengenai penemuan soal teknologi sensor dan penggunaannya pada masa depan. Lalu lanjut lagi 2 tahun kemudian, pada tahun 1959, Kevin Aston yang seorang detektor auto ID center di MIT membuat konsep tentang Internet of Things atau IoT. Lalu pada tahun yang sama juga, pada tahun 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis Radio Frequency Identification atau RFID. Lalu pada tahun 2003, RFID yang sebelumnya telah disebutkan tadi mulai ditempatkan pada posisi penting dalam masa pengembangan teknologi di Amerika melalui program SAFI. Lalu kemudian IoT juga kembali terkenal di tahun 2005, yaitu pada saat media-media ternama semacam The Guardian dan Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses pengembangan IoT. Hingga tahun 2008, berbagai macam perusahaan setuju untuk meluncurkan IPSO untuk memasarkan penggunaan IP dalam jaringan bagi smart object yang juga bertujuan mengaktifkan IoT itu sendiri. Selanjutnya terdapat unsur-unsur pembentuk IoT. Unsur-unsur ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. AI merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir. Jadi, AI di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan itu sendiri. Sehingga dari yang awalnya sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah dan dari pengguna secara langsung menjadi melakukan
berbagai aktivitas sendiri tanpa menunggu instruksi dari pengguna. Yang kedua adalah konektivitas. Konektivitas disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan. Selanjutnya adalah perangkat ukuran kecil. Dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitas dan skalabilitas menjadi lebih tinggi. Yang keempat ada sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, hal ini mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Yang terakhir, yang kelima, keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan secara pasif. Namun yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Selanjutnya, komponen dari IoT saya kembalikan kepada Navaldi. Ya, untuk komponen dari IoT itu sendiri ada sensor atau perangkat, ada gateway dan jaringan, ada cloud atau management service layer, dan ada application layer. Untuk cloud itu sendiri yang biasa dipakai itu adalah ThingSpeak dan Antares. Lalu perangkat dari IoT. Syaratnya itu adalah yang pertama, perangkat keras harus memiliki pengetahuan dalam desain sistem tertanam dengan kemampuan internet. Syarat yang kedua itu perangkat keras ada bervariasi. Tetapi perangkat keras yang dibutuhkan adalah perangkat keras yang cocok untuk IoT dan konektivitasnya berbasis syarat dari IoT. Contohnya itu sendiri ada ESP8266 dan Raspberry Pi. Lalu cloud untuk IoT. Peranan cloud sangat erat pada IoT di mana keduanya dapat saling terhubung untuk bisa saling berkomunikasi menggunakan internet ke perangkat yang sudah dihubungkan dengan IoT. Jadi sebenarnya yang sangat penting dari IoT ini sendiri adalah cloud. Kalau tidak ada cloud, tidak bisa dibilang IoT. Jadi semua sistem harus terhubung ke internet. Lalu untuk contoh penerapannya akan dilanjutkan oleh Noval. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan IoT. Contoh penerapan IoT bisa dalam bidang energi. Dalam bidang energi terdapat bervariasi permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, dengan adanya IoT sendiri mampu untuk mengurangi beberapa resiko tersebut. Misalnya, dengan penerapan sensor cahaya yang berfungsi untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Lalu yang kedua, bisa dalam bidang transportasi. Biasanya, kalau kita biasanya selalu mengendarai sebuah mobil sendiri sesuai dengan aturan dan kemampuan berkendara yang telah dipelajari. Namun, ketika sudah mengetahui saat ini ada penemuan terbaru di mana bisa menjalankan mobil tanpa mudi sendiri, itu misalnya di Tesla sudah bisa mengendarai secara otonomus. Lalu terdapat manfaat dari Internet of Things. Ada 3 manfaat yang umum, yaitu yang pertama, memudahkan proses konektivitas, kedua, ketercapaian efisiensi, yang ketiga ada meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Navali. Ya, di akhir saat ini ada latihan yang harus dikerjakan oleh semua praktikan. Jika masih belum jelas, mungkin bisa dilihat lagi untuk modul yang sudah dibagikan agar bisa menjawab latihan ini dengan baik dan benar. Mungkin sekian dari saya dan Noval. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.